Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu, Engkau memberikan kepada kami hari yang baru. Dan Engkau mengingatkan kami akan sentralitas dari iman kepadamu, salib. Semoga kami berani merangkul salib dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus ditanya, sedikitkah yang masuk kerajaan surga? Sedikitkah yang diselamatkan? Bunda Teresa atau Bunda Maria dalam penampakannya di Fatima mengajak ketiga anak kecil itu, Jacinta, Francisco, dan Lucia, untuk melihat neraka. Begitu mengerikannya, begitu menjijikkan, ya, sehingga menjadi rahasia yang dipendam berpuluh-puluh tahun. Dan kemudian Bunda Maria juga mengajak ketiga anak ini untuk melihat surga. Ternyata hanya sedikit saja yang ada. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Santa Teresa dari Avila. Sehingga dia melihat surga hanya sedikit orang, tetapi di neraka begitu banyak orang. Dari situlah muncul keinginan dari Teresa Avila untuk mengajarkan umat cara berdoa dengan baik, cara berdoa dengan benar, supaya banyak orang masuk ke surga. Dan Yesus mengajarkan dia bagaimana cara berdoa yang benar. Kurang lebih demikian, ya, Santa Teresa mengajarkan, doa kita tidak cukup hanya di bibir, hanya verbal, hanya kata-kata. Itu tahap yang paling luar, paling dangkal. Lalu kita harus masuk ke lebih dalam lagi, masuk ke dalam tahap yang disebut dengan doa dengan pikiran. Ya, kita memikirkan sesuatu dan kita mohon Tuhan itu untuk bekerja dalam hal tersebut. Lalu juga dengan tahap ketiga dengan perasaan, dengan hati. Ya. Doa syukur, doa pujian, dan ini semakin lebih dalam lagi. Ya, melibatkan mulut, pikiran, dan perasaan lebih dalam. Nah, yang keempat adalah doa hening, doa dalam roh dan kebenaran. Ya, nah ini lebih dalam lagi karena doa pertama dengan mulut, dengan pikiran, dengan hati itu berfokus kepada diriku, masih berfokus pada diriku. Tetapi doa hening, doa kebenaran dalam roh dan kebenaran berfokus pada Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Nah, kalau keempat tahapan ini kita pakai dalam hidup kita, kita tentu saja boleh berdoa dengan verbal, dengan kata-kata. Kita boleh berdoa dengan pikiran, kita boleh berdoa dengan hati. Tetapi lebih daripada itu, kita berdoa dalam keheningan dan kesunyian, dalam roh dan kebenaran. Kalau kita bayangkan saja Bunda Maria ketika mendapat kabar dari malaikat Tuhan, apa yang terjadi? Bunda Maria dalam keheningan sendirian di kamar. Dan dia mendapatkan wahyu tentang pengalamannya akan tugas perutusan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga terjadilah keselamatan yang sekarang ini terjadi pada kita. Itu adalah karena pengalaman Bunda Maria menjadi ibu Tuhan, menjadi alat ciptaan Allah yang untuk menyelamatkan manusia, untuk membebaskan manusia dari segala dosa. Demikian juga dengan Yosef, demikian juga dengan Yesus sendiri. Dia pergi ke atas gunung untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri dia. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita mempersiapkan hidup kita, tidak hanya dengan mulut kita, tidak hanya dengan pikiran kita, tidak hanya dengan perasaan kita, dalam roh dan kebenaran, dalam keheningan. Ini yang perlu kita tumbuhkan, kembangkan, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, surga itu adalah, katakanlah, tempat atau situasi di mana kita bersatu dengan Tuhan. Tentu saja
Bukan hanya pada akhir kehidupan kita, kita memasuki dunia Allah, kita memasuki tempat di mana Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita bersatu dengan para kudus, bersatu dengan Bunda Maria. Benar, tetapi surga itu harus dimulai dari sekarang, harus diperjuangkan dari sekarang. Ya, harus dilatih dari sekarang dalam jatuh dan bangun. Ya. Nah, dalam bacaan kedua hari ini kita melihat dari kitab Ibrani bahwa Tuhan itu seperti Bapa yang mendidik anaknya. Seorang anak itu menjadi sukses, menjadi pribadi yang dewasa, menjadi menjadi pribadi yang dewasa, yang matang dalam hidupnya karena pembinaan dari orang tua. Dengan tegas, dengan keras, dengan disiplin, ya itu juga cara Tuhan mendidik kita, dengan disiplin, dengan keras, bahkan tak jarang mungkin dengan pukulan supaya kita sadar. Ya, saya masih ingat contoh seorang Romo, seorang direktur SMA di Malang, SMA Dempo, Romo Siswanto. Ada satu pengalaman yang menarik sekali, seorang anak yang sering bolos-bolos, dan ketika kelas 3, 6 bulan sebelum ujian, anak itu bolos terus. Lalu dengan tegas Romo itu mengeluarkan mengeluarkan anak itu. Meskipun orang tua anak itu kenal baik dengan Romo Siswanto, sangat baik. Bahkan pada waktu itu menelpon saya, bagaimana Romo, anak saya ini dikeluarkan tinggal 6 bulan lagi dan seterusnya dan seterusnya, mengeluh. Tapi Romo Siswanto dengan tegas mengeluarkan dia. Apa yang terjadi? Kemudian setelah itu orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan dia di sekolahan yang katakanlah tidak ada rankingnya, katakanlah sekolahan ecek-ecek dan segala macam, yang penting dapat ijazah. Setelah dapat ijazah dia dikirim ke Amerika. Saudara, pengalaman dikeluarkan dari sekolah itu membuat dia berjuang sungguh-sungguh, bekerja keras, menyesuaikan diri dengan bahasa di sana dan bekerja keras dan studi sungguh-sungguh. Akhirnya dia pulang dengan ijazah yang qualified, yang bahkan terbaik, dan kemudian pulang ke Indonesia dengan mengusahakan bisnis yang sukses. Saudara, tidak jarang Tuhan itu mendidik kita supaya kita sadar dan disadarkan untuk lebih memperdalam hidup iman, harapan, dan cinta kita. Jadi penderitaan, salib, pengorbanan, apapun juga yang kita terima dengan tulus ikhlas, yang kita terima dengan sungguh-sungguh, yang kita terima dengan kasih, dengan perjuangan, dengan ketulusan, itu justru akan membuahkan buah iman, harapan, dan cinta kita. Ketiga nilai ini menjadi bertumbuh berkembang dalam hidup kita, maka jadikanlah kita peluk salib hidup kita. Kita rangkul hidup kita, salib hidup kita, hidup salib Yesus, supaya kita mengerti, memahami apa yang sungguh-sungguh Tuhan kehendaki bagi kita dalam perjalanan hidup kita sekarang ini. Sekali lagi, jalan menuju ke surga itu sempit, tapi jalan menuju ke neraka itu lebar sekali. Nah, Anda mau pilih yang mana? Jalan sempit dengan pengorbanan, dengan semangat kasih, dengan semangat cinta kasih, ataukah jalan yang gampang, yang enak, yang mulus, yang mulia, yang sederhana, tapi menuju ke neraka? Anda mau pilih yang mana? Silahkan Anda mau pilih. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, tidak ada jalan lain. Santa Rosa de Lima mengatakan bahwa satu-satunya menuju ke surga hanyalah salib. Santo Titus Bransma yang baru-baru dikanonisasi mengatakan, Ave crux spes unica. Hai salib, satu-satunya harapan kita. Bagaimana kita merangkul salib? Bagaimana kita memeluk salib? Dengan penuh sukacita, dengan penuh perjuangan, dan mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan Anda semua supaya tabah dan kuat dalam segala penderitaan, sehingga Anda dan kita semakin dekat dengan Yesus. Dan semakin dekat dengan Yesus, mengerti, memahami Yesus sendiri. Tuhan berkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.